Shalom. Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat siang. Saat ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Untuk itu sebelum mulai ibadah pada siang hari ini kita boleh bersatu teduh sebentar. Tuhan Allah Bapa kami tata dalam di surga Tuhan. Tuhan saat ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, bila kami kesiapan hati Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami doa dan ucap syukur serta berterima kasih. Amin. Ibadah siang ini kita mulai dengan satu keyakinan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Panggilan ibadah pada siang ini diambil dari Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai 2a. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud dan arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu.
tata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Namamu besar kemuliaan. Namamu besar kemuliaan. Jemaat disilakan duduk. Ayat bimbingan pengakuan dosa diambil dari Yesaya pasal 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Kita tahu ya, kita sering melakukan kesalahan, kita sering melukakan hati Tuhan. Biarlah kita datang di hadapan Tuhan, kita boleh mengaku kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, baik itu yang disengaja maupun tidak sengaja. Bila kita boleh datang di hadapan Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, Dia panggil ke
dari hidup dosamu. Berpalinglah dari hidup dosa. Dia akan beri kita sentosa. Sentosa. Mari kita pulang kepada Tuhan. Memanggil engkau dengan lembut. Tuhan Yesus memanggil yang berlelah, pulanglah. Mari kita mengambil waktu di hadapan Tuhan. Tuhan dengan lembut memanggil kita. Setiap kita yang mungkin saat ini merasa bersalah, menyesali atas dosa-dosa kita, Tuhan memanggil kita, membawa pengakuan kita kepada Tuhan untuk sekali lagi kita boleh menerima anugerah pengampunan itu daripada Tuhan. Mari kita ambil waktu secara pribadi, saudara berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami boleh kenal, kami lihat, kami teladani, kami rasakan kasih-Nya melalui pribadi Yesus Kristus. Ya Tuhan, ini kami umat-Mu datang lagi, setelah 1 minggu ini kami bergumul dengan kehidupan kami masing-masing. Dan kami menyadari bahwa di dalam 1 minggu ini ada momen-momen di mana kami mengecewakan Tuhan. Ada momen di mana kami jatuh lagi ya Tuhan. Baik itu secara kami sadari maupun tidak kami sadari. Dan hari ini Tuhan, ketika kami mau datang kepada Tuhan, kami tahu kami sudah berdosa. Maka itu kami sekali lagi datang untuk memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan setiap kali momen pengakuan dosa seperti ini, kiranya kami diingatkan lagi betapa besar kasih Tuhan kepada kami. Asalkan kami mau mengakui kesalahan kami, lalu kami datang merendahkan diri untuk bertobat, maka Tuhan akan kembali melepaskan pengampunan kepada kami. Tapi biarlah kami juga jangan seperti anak-anak, tapi kami tahu bahwa ketika kami diberikan pengampunan, itu adalah anugerah yang sesungguhnya tidak layak, tapi Tuhan berikan lagi kepada kami. Dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami harus kami hargai. Tidak kami pandang itu sesuatu yang wajar, yang selalu ada setiap kali kami minta. Mohon berikan kami kesempatan untuk kami menunjukkan bahwa kami mau hidup lebih baik lagi kepada Tuhan. Setiap kali kami boleh ingat bahwa Tuhan kembali sudah mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik kepada kami. Hari ke depan kami mau belajar hidup boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Berjuang lebih keras lagi mengalahkan kedagingan kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon, dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, untuk lebih menegaskan lagi pengampunan Tuhan kepada kita, dengarkanlah ayat pengampunan dosa yang diambil dari Yesaya 54 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Amin. Kita bersyukur punya Tuhan yang begitu luar biasa kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu marilah sebagai respon kita memuji kebaikan Tuhan ini. Kita tinggikan pribadi Tuhan kita. Kita mau katakan, karena salib-Mu Tuhan, kami menjadi orang yang hidup. Kami boleh menjadi orang yang menang. Terima kasih Tuhan. Engkaulah hidup kami, yang memberikan kami hidup yang baru. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan kami. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Katakan, ku nyatakan Kaulah segala. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Katakan, kuasa Tuhan sanggup. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Maka itu kami berserah Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepada. Katakan Yesus. Yesus,
Engkaulah segalanya. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu, katakan sekali lagi. Karena salib-Mu, amin, ku hidup. Karena salib-Mu, karena salib-Mu kami menang Tuhan. Ku menang, haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Katakan sekali lagi, karena salib-Mu, karena salib-Mu kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan karya-Mu dalam hidup kami Yesus. Ku menang, hanya Engkau. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Biarlah hanya Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, sehingga Tuhan bisa berperkara dalam hidup kita dan melakukan mujizat-Nya dalam hidup kita. Amin. Saudara, mari kita responi pengampunan, anugerah Tuhan juga dengan kehidupan yang baru ya, hari demi hari. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Ya, mari kita berusaha untuk mengerjakan firman Tuhan. Dan saat ini saudara, saya mengajak kita bersama-sama untuk menyatukan diri dengan seluruh umat Tuhan dari segala abad dan di sepanjang tempat. Kita mau mengikrarkan iman kita kepada Tuhan yang bagaimana kita menyerahkan hidup kita dan kita beriman. Demikianlah pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Johan Setiawan. Untuk itu sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Bejanamu. Kekuatan di jiwa
rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku. Satu tadi masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu biar hidup kami ini boleh memuliakan-Mu ketika kami dengan sadar dan setia untuk mengiring Tuhan sepanjang hidup kami. Nah, oleh sebab itu, supaya kami bisa terus mengiring-Mu, Tuhan, kami perlu untuk selalu mendengar firman Tuhan. Dan waktu-waktu seperti inilah kami kembali boleh menyiapkan hati kami mendengar firman-Mu untuk berbicara kepada kami, supaya kami tahu bagaimana cara kami mengiring Tuhan seumur hidup kami. Berkatilah waktu penyampaian firman Tuhan pada siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, sekali lagi shalom. Ya, kita bersyukur ya. Hari ini Tuhan masih berikan kita kesehatan, berikan kita kesempatan untuk boleh kita menyatakan bakti kita kepada Tuhan untuk beribadah ya. Kalau pakai bahasa perjanjian lama Saudara, maka Tuhan akan mengingat setiap kita yang hari ini di tahun ke-2021, bulan yang ke-8, hari ke-22 kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah Saudara, saya bersyukur ini kali kedua saya boleh menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat GKY Kebonjeruk. Nah tema di bulan Juli sampai September ini adalah komunitas yang saling menopang ya. Sepanjang 3 bulan ini saudara belajar hal ini. Juli, Agustus, September. Komunitas yang saling menopang.
Kemudian subtemanya di minggu ini adalah menjadi penyemangat bagi mereka yang patah semangat. Nah saudara, setiap anak Tuhan sudah seharusnya selalu semangat. Kenapa saudara? Karena kita tahu ada Tuhan segala Tuhan, ada Raja segala Raja di pihak kita. Dia bukan Tuhan kaleng-kaleng, tapi dia adalah Tuhan semesta alam. Saudara bayangkan Tuhan yang demikian ada di pihak kita. Karena dia begitu mengasihi kita, jadi seharusnya kita tidak perlu takut atau khawatir menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Amin. Ya. Namun faktanya masih ada orang Kristen yang galau, pesimis, pasrah, depresi. Kenapa bisa demikian, saudara? Salah satunya karena dia itu belum mengenal baik siapa Tuhan yang dia miliki. Atau mungkin dia itu sedang lupa kalau dia itu punya Tuhan yang luar biasa. Saking begitu besar masalahnya, dia lupa di pihaknya itu ada Tuhan yang luar biasa. Maka itu perlu ada yang memberitahu dan mengingatkan, atau dengan kata lain menyemangatinya, saudara. Nah itulah firman Tuhan kita hari ini, ya, menjadi penyemangat bagi mereka yang patah semangat. Saudara, saya akan memulai khotbah ini dengan mengenalkan saudara kepada seorang yang menjadi penyemangat bagi mereka yang patah semangat, dan orang ini sudah teruji, ya. Pria ini berumur hampir 80 tahun. Langkahnya itu gontai karena letih. Ia mengidap beberapa penyakit. Ia tidak berkeluarga. Beberapa kali ia dipenjara dengan tuduhan menyebarkan ajaran sesat. Pria tua ini menanggung beban derita yang berat. Ia sebenarnya mempunyai 1001 alasan untuk mengeluh dan meratapi diri, tetapi ternyata sebaliknya ia tidak minta diberi perhatian. Bahkan ia masih bisa menghidupi dirinya sendiri. Ia malah memberi perhatian kepada banyak orang. Ia sengsara, namun merasa bahagia karena bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Cara yang dipakai oleh pria tua ini untuk memberi perhatian adalah berkirim surat. Ia menulis banyak surat kepada teman, ada surat yang pendek, ada surat yang panjang. Ia sibuk berpikir, lalu dengan mata yang sudah kurang awas karena faktor usia, ia menuliskan pikiran-pikirannya itu ke dalam surat. Ia sibuk memikirkan orang lain. Di dalam surat-suratnya ia menghibur dan menguatkan banyak orang. Begitulah pria tua ini yang berpenyakitan ini, dia merasa hidupnya itu bisa berguna. Ia susah tetapi ia jadi senang. Badannya lemah tetapi jiwanya jadi kuat. Surat-suratnya, surat-surat pria tua ini menyebar luas ke berbagai tempat. Dan bahkan ia sama sekali tidak akan menduga, ia sama sekali tidak pernah menduga bahwa kemudian surat-suratnya itu dikumpulkan orang lalu dijadikan buku. Bahkan surat-suratnya dijadikan kitab suci dan diakui sebagai firman Tuhan. Saudara tahu siapa pria tua ini? Halo? Siapa namanya? Siapa? Rasul Paulus. Ya, Paulus. Saudara, Alkitab kita terdiri dari 66 kitab. Ya, Alkitab ini terdiri dari 66 kitab, 39 di Perjanjian Lama, 27 kitab di Perjanjian Baru. Dari 27 kitab di Perjanjian Baru, 14 kitab itu adalah karangan Paulus, ya, yang dia karang bersama dengan orang lain atau ditulisi juga oleh orang lain. Nah, yang pasti merupakan tulisan Paulus itu ada 8 kitab, yang sudah diragukan lagi itu tulisan beliau itu ada 8. Yang lain itu masih perdebatan, tapi dilihat dari gaya penulisannya itu dibuat oleh Paulus. 8 yang pasti tulisan Paulus adalah 1 dan 2 Tesalonika, Galatia, 1 dan 2 Korintus, Roma, Filipi, dan Filemon. Ada beberapa surat lain sebenarnya yang lenyap, saudara. Ya, surat-surat lain yang lenyap sehingga tidak masuk ke dalam Alkitab ketika dikumpulkan sekitar 300 tahun setelah hidup Paulus. Nah saudara, isi surat Paulus itu bervariasi. Dari masalah rumah tangga sampai ke masalah dogma gereja. Yang diperhitungkan adalah kepentingan daripada si pembaca suratnya. Itu selalu fungsi surat Paulus. Suratnya selalu fokusnya adalah kepentingan daripada si pembaca. Paulus sendiri kadang sedang susah,
namun ia bisa menghibur teman atau jemaat yang ia layani melalui surat-suratnya. Pagi hari ini, siang hari ini saudara, kita akan belajar dari salah satu tulisan Paulus yang tertulis di surat Roma, pasal 12 ayat 3 sampai 8. Ya, itu menjadi dasar perenungan firman Tuhan siang hari ini. Roma 12 ayat 3 sampai 8, saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, serta menghidupinya. Saudara, sebelum bahas lebih lanjut ke dalam teks kita, mari kita memahami dulu surat Roma ini. Saudara, surat Roma itu terdiri dari 16 pasal, dibagi menjadi 2 bagian. Ya, bagian pertama yaitu dari pasal 1 sampai pasal 11 itu membahas doktrin-doktrin Kristen. Ya, banyak sekali doktrin-doktrin penting dalam surat Roma pasal 1 sampai 11. Lalu bagian kedua yaitu dari pasal 12 sampai 15 membahas aplikasi daripada doktrin-doktrin tersebut bagi jemaat Roma supaya mereka bisa hidup dengan berkarakteristik murid Kristus. Kemudian terakhir pasal 16 itu hanya berisi salam-salam dari Paulus kepada para sahabat. Nah saudara, mulai pasal 12 ya, ayat 1 dan 2 yang menjadi awal bagian kedua surat Roma tentang aplikasi daripada doktrin, Paulus itu membahas cara mempersembahkan seluruh hidup kita. Yang diantaranya adalah mempersembahkan akal budi kita untuk diubah atau dibaharui oleh Roh Kudus, supaya kita dapat lebih memahami kehendak Allah. Setelah itu, kemudian kita diajak mengecek dan mengevaluasi diri kita masing-masing, baik itu identitas kita maupun karunia-karunia yang kita miliki yang diberikan oleh Tuhan, supaya kita bisa persembahkan kepada Tuhan dalam bentuk pelayanan kepada sesama anggota tubuh Kristus. Nah hari ini saya hanya mau fokus pada salah satu karunia, saudara, yang dicatat di dalam ayat ke-8. Ya, jadi yang tadi saya bacakan tidak dibacakan semua, tidak dibahas semua maksudnya, tapi hanya ada bahas satu saja, yaitu di ayat 8. Yaitu apa? Karunia memberi semangat atau dukungan di ayat 8. Contoh di mana ada tulisan karunia memberi semangat di ayat 8? Tidak ada gitu ya. Memang kalau saudara lihat dalam versi terjemahan baru, Alkitab terjemahan baru ini yang sekarang kita pegang dari LAI, Alkitab terjemahan baru saudara tidak kelihatan kata memberi semangat atau memberi dorongan. Tetapi kalau saudara baca di Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari itu kelihatan. Ya, ketahuan. Saya akan bacakan bagi kita Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari Roma 12 ayat 8. Demikian bunyinya. Orang yang mempunyai karunia untuk memberi semangat kepada orang lain harus sungguh-sungguh memberi semangat kepada orang lain. Orang yang mempunyai karunia untuk memberikan kepada orang lain apa yang dipunyainya harus melakukan itu dengan murah hati secara wajar. Orang yang mempunyai karunia untuk memimpin harus sungguh-sungguh memimpin. Orang yang mempunyai karunia untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain harus melakukannya dengan senang hati.
Itu Alkitab versi bahasa Indonesia ayat ke-8. Ya, kalau di dalam versi terjemahan baru, saudara, kata memberi semangat itu menggunakan kata menasehati. Ya, di situ kata menasehati. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Roma 12 ayat 8a. Tapi kalau dalam bahasa Inggris juga kelihatan itu sebetulnya bukan menasehati, tapi mendorong, encourage, ya, encouragement itu di dalam NIV. Jadi itu adalah memberi semangat atau memberi dorongan. Nah, saudara, kata yang diterjemahkan sebagai semangat di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari atau diterjemahkan sebagai nasihat di dalam versi terjemahan baru, ini kalau diambil bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, itu menggunakan kata paraklesis. Ya, apa lagi contoh ini sebut baso-baso gitu ya, mana ngerti aku itu ya, enggak apa-apa saudara, ya, sama-sama kita belajar ya. Nah, saudara, kata Yunani paraklesis itu sendiri gabungan dari dua kata, yaitu kata para itu artinya ke samping, ya, bahasa Yunani. Para itu artinya ke samping, dan kata kedua kaleo, ya. Kaleo itu berarti memanggil. Jadi kalau digabung ini paraklesis memanggil ke samping, ya. Kalau secara harafiah artinya paraklesis itu berarti memanggil ke samping, atau dengan kata lain seseorang yang dipanggil untuk membantu sesama, ya, ke samping gitu ya, membantu sesama. Jadi saudara, paraklesis ini mengandung ide mendekat kepada seseorang untuk memanggilnya, untuk menyemangati, untuk mendukung, untuk memberi sukacita, dan untuk menghibur. Semua tindakan ini adalah dimaksud oleh Paulus sebagai karunia penyemangatan. Nah, Paulus sendiri sering mendukung dan menyemangati para pembacanya supaya bisa terus menerapkan ajarannya. Salah satu contoh yang baik ditemui di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini, di mana Paulus itu menasihati atau menyemangati para jemaat di Roma untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dengan melakukan hal ini, mereka, kata Paulus, akan lebih mengenal dan memahami kehendak Allah. Itu terus Paulus lakukan. Dia dorong, dia nasihati, dia semangati. Ya. Nah, saudara, ada hal menarik lagi dengan kata paraklesis ini, yaitu apa? Bahwa ketika Tuhan Yesus, ketika dia bicara dengan para murid-muridnya pada malam sebelum ia ditangkap, ia sempat membahas kepada murid-muridnya tentang Roh Kudus yang akan datang nanti menggantikan Yesus ketika Yesus sudah naik ke surga. Jadi Yesus akan disalib, dia akan mati, dia bangkit, lalu dia naik ke surga. Tuhan Yesus berkata, tapi kau jangan bersedih gitu ya, akan ada seorang penolong gitu ya. Akan ada seorang penolong atau seorang yang akan menghibur mereka. Itu dicatat di Yohanes 14 sama Yohanes 15. Ya, dia bicara tentang Roh Kudus. Dan karena itu saudara, Roh Kudus ini sering disebut sebagai parakletos. Ya, kalau tadi paraklesis memanggil ke samping, kalau parakletos ini subjeknya, orangnya. Ya, jadi kalau paraklesis itu memanggil gitu ya, menyemangati, parakletos ini penyemangatnya. Jadi ini orangnya. Ya, Roh Kudus itu sering disebut sebagai parakletos, yaitu sang penghibur, sang penolong, bahkan boleh juga kita sebut sang penyemangat agung kita. Itu Roh Kudus. Ya. Jadi setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena di dalam kita ada penghibur, ada penolong, ada penyemangat agung yang selalu ada bersama dengan kita. Amin. Ya. Saudara harus sadari hari ini. Ya, di dalam diri setiap saudara masing-masing ada penyemangat agung, parakletos, yaitu Roh Kudus, saudara. Nah, saudara, memang di ayat ini, ya, kalau kita baca Roma 12 ini kan bicara mengenai beberapa orang yang dikasih karunia, ya. Memang di ayat ini dikatakan ada orang yang punya karunia khusus untuk menyemangati, yaitu seseorang yang memiliki karunia rohani sebagai penyemangat, dia dapat menggunakan karunia-Nya, baik itu di tempat umum maupun secara pribadi. Penyemangatan itu berguna, saudara, di dalam konseling, dalam pemuritan, dalam pembinaan, bahkan dalam berkhotbah. Ya, kami yang berkhotbah ini harus memberi semangat, saudara, kepada saudara gitu ya, supaya saudara termotivasi melakukan firman Tuhan. Seorang pengkhotbah harus bersemangat gitu ya. Nah, saudara, tubuh Kristus pun imannya itu dibangun oleh pelayanan dari mereka yang berkarunia menyemangati. Sepanjang sejarah gereja, banyak Tuhan pakai orang-orang yang menjadi penyemangat bagi sesama jemaat supaya gereja itu terus boleh berjalan, saudara.
Nah, karunia pemberi semangat atau dukungan ini berbeda dengan karunia mengajar. Karena penyemangatan itu berfokus kepada penerapan praktis daripada ajaran Alkitab. Ya, sebaliknya mereka yang berkarunia mengajar itu lebih berfokus pada isi pengajaran atau makna atau isi firman. Jadi saudara, seseorang yang berkarunia menyemangati, dia itu lebih berfokus pada langkah praktek bagaimana melakukan firman yang sudah diajar. Ya, dia dapat berempati dengan orang lain, ya, di dalam kelompok maupun secara individu, gitu ya. Kalau misalnya seorang pengajar berkata, inilah jalan yang harus saudara tempuh, maka kalau seorang penyemangat dia akan berkata, kamu pasti bisa, saya akan membantumu supaya kamu bisa menempuh perjalanan ini. Itu penyemangat, gitu ya. Jadi dia lebih kepada penerapan praktisnya. Jadi seseorang yang mempunyai karunia penyemangatan dapat mengubah pemikiran orang dari pesimis menjadi optimis. Saudara, saya mau tunjukkan satu lagi orang yang bisa kita sebut sebagai penyemangat, saudara, di dalam Alkitab selain Paulus, yaitu teladan terbaik lainnya adalah Barnabas. Ini adalah seorang yang juga berkarunia menyemangati. Barnabas, bukan Barabas ya. Kalau Barabas adalah orang yang ditukar dengan Tuhan Yesus, ya, seorang penjahat yang ditukar dengan Tuhan Yesus untuk dibebaskan. Tapi ini Barnabas. Nama lahirnya adalah Yusuf. Namun para rasul menjulukinya Barnabas, yang berarti anak penghiburan. Saudara bisa baca itu di Kisah Para Rasul 4 ayat 36. Nah, apa saja sih yang dilakukan oleh Barnabas? Beberapa di antaranya kita bisa melihat misalnya di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 27. Di mana Barnabas ini dia mendampingi Paulus yang baru saja bertobat. Waktu itu Paulus benci sekali sama orang Kristen. Kisah Para Rasul 9 itu dia lagi mau datang, mau jalan ke Damsyik, dia mau bantai semua orang Kristen. Tengah jalan dia didatangi oleh Tuhan, ya, dia ketemu sebuah sinar, akhirnya dia bertobat. Tiba-tiba waktu itu langsung seketika Paulus itu menjadi pelayan Tuhan. Sebelumnya dia mau menjadi pembantai umat Tuhan, sekarang dia menjadi pelayan Tuhan. Nah, pada waktu itu Paulus itu baru saja bertobat. Mungkin waktu itu Paulus itu sedang down, ya, ketika dia sadar dia bertobat dia sedang down. Kenapa? Dia merasa bersalah dengan masa lalunya yang membantai orang Kristen. Dan karena mungkin belum banyak orang tahu bahwa dia sudah bertobat, saudara, mungkin banyak orang yang masih takut untuk mendekati Paulus, gitu ya. Jadi bisa jadi waktu itu Paulus mungkin sangat down. Dia tahu masa lalunya begitu, lalu mungkin orang-orang masih takut kepada dia, bisa jadi dia lemah, dia down, saudara. Tetapi hari itu Barnabas mendekati Paulus, ya. Lalu Barnabas ini memperkenalkan Paulus kepada komunitas gereja, di mana orang-orang gereja masih takut sama dia. Jangan-jangan ini bertobatnya main-main gitu ya. Tapi Barnabas mendekati Paulus, memberikan kepada dia semangat, lalu mengajaknya masuk ke komunitas gereja, dan akhirnya Paulus pun cepat diterima orang oleh karena jaminan daripada Barnabas, dan Paulus pun akhirnya cepat beradaptasi. Kisah lain, Kisah Para Rasul 13 ayat 43. Barnabas itu dia menyemangati orang-orang Yahudi yang baru percaya untuk terus hidup dalam kasih karunia Allah. Saudara, perlu diketahui, bagi keturunan orang Yahudi yang tahu perjanjian lama, kalau tiba-tiba dia percaya kepada Yesus, itu mereka itu bisa kena sanksi sosial, gitu ya. Karena bisa dibilang mereka itu murtad. Nah, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tentu akan sulit untuk beradaptasi. Tapi Barnabas itu hadir untuk menyemangati mereka, gitu ya, supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Kemudian ada lagi Kisah Para Rasul 15 36 sampai 41. Ketika Barnabas dia tetap kekeh memilih seorang yang bernama Yohanes Markus untuk mendampinginya dalam perjalanan misi. Walaupun Markus ini dia punya track record yang kurang baik. Markus ini dia ditolak oleh Paulus karena pernah meninggalkan mereka dalam pelayanan misi sebelumnya. Jadi Paulus tidak percaya lagi sama Markus, jangan ajak orang ini katanya, ya, tidak bisa dipegang. Lagi pelayanan tiba-tiba ditinggalkan gitu ya. Tapi hari itu Barnabas tetap mau ajak Markus ini di dalam perjalanan misinya, gitu ya. Dengan kata lain, Barnabas ini memberikan kepada Markus kesempatan kedua, ya. Walaupun akhirnya hari itu Barnabas dan Paulus harus pisah karena sudah tidak sependapat lagi. Paulus tidak mau ajak Markus, Barnabas tetap mau ajak, akhirnya pisah. Tapi akhir cerita Markus ini kembali bisa melayani Tuhan dengan luar biasa setelah diberi kesempatan kedua oleh Barnabas. Nah, saudara, jadi di sepanjang pelayanan Barnabas, ia itu memberikan teladan karunia penyemangatan
dan mendampingi orang lain untuk membantu, menghibur, dan menyemangati mereka supaya mereka itu hidup semakin efektif bagi Kristus. Nah, saudara, sekarang kita tahu betapa pentingnya menjadi penyemangat, bukan? Sangat penting. Kalau tidak ada penyemangat, mungkin tidak ada orang seperti Paulus ataupun Barnabas yang bisa melayani luar biasa, yang kita bisa teladani di dalam Alkitab. Nah, saudara, walaupun ada orang yang memang dikaruniakan khusus sebagai penyemangat, tapi saya percaya kita semua di sini, setiap orang yang sudah diselamatkan bisa menjadi penyemangat. Amin. Ya, kenapa, saudara? Karena memang di dalam diri kita ada penyemangat agung. Siapa itu? Roh Kudus. Memang kalau lebih bagus lagi mereka punya karunia penyemangat, itu lebih top, ya. Karena cara dia ngomong, bawaannya selalu semangat, gampang bisa buat orang menjadi penyemangat. Tapi bukan berarti mereka tidak ada karunia penyemangat, ya sudah, bukan gawean aku, contoh. Aku diam-diam baik. Tidak bisa begitu, gitu ya. Kita semua harus menjadi penyemangat bagi yang patah semangat. Walaupun menyemangatinya mungkin tidak sehebat orang yang punya karunia penyemangat, tapi lakukanlah bagian kita. Karena di dalam kita ada penyemangat agung, yaitu Roh Kudus. Jadi maka itu kita harus juga memberikan semangat, gitu ya. Jadi saudara, memberi semangat, ya, paraklesis di sini bukan hanya menyemangati dalam hal emosi atau perasaan. Karena itu hanya berdampak sementara saja dan per event, ya. Jadi jangan pikir menyemangati itu hanya untuk menyemangati dalam emosi atau perasaan. Misalnya apa? Yang tadinya murung, kita semangati jadi happy. Ah, sudah beres. Tadinya murung kan, sekarang sudah happy, selesai sudah bagianku. Yang tadinya mojok, kita nyemangati supaya ke tengah misalnya gitu kan ya. Ah, sudah selesai, dia sudah ke tengah. Bukan begitu, saudara, ya. Kalau itu kita hanya mengubah bagian luar. Tetapi saudara, kita ini memberi semangat yang menyentuh sampai kedalaman hatinya. Kita ini mengajak orang untuk terus percaya kepada Tuhan, untuk terus ikut Tuhan. Ingatkan mereka betapa besar kasih Tuhan yang sudah dinyatakan. Mungkin saja mereka sedang lupa betapa besar kasih Tuhan kepada mereka, karena begitu besar masalahnya dan kekhawatiran yang mereka hadapi. Jadi kita ingatkan lagi, ya. Nah, itu akan memberi semangat yang bersifat jangka panjang, saudara, bahkan bersifat kekal, ya. Karena ketika kita berikan semangat yang demikian, mereka bisa datang lagi kepada Tuhan. Mereka bisa perbaharui komitmen mereka kepada Tuhan, dan bisa membuat mereka berlaku setia di hadapan Tuhan sampai Tuhan panggil. Jadi saudara, memberi semangat yang demikian bisa berdampak sampai kehidupan kekal. Sebetulnya mungkin dia sudah mau bunuh diri, dia mau tinggalkan Tuhan, ketemu sama Ibu Tiur, semangat dia. Oh, makasih Bu Tiur ya. Kalau ada aku sudah bunuh diri. Gara-gara Bu Tiur aku semangat lagi gitu ya. Ingatkan aku tentang Tuhan. Aku mau datang lagi lah. Mau aktif lagi ibadah di KJ. Oh ya, akhirnya jadi orang setia. Tidak jadi masuk neraka dia. Ya. Tidak jadi dia tinggal di Tuhan. Gara-gara ketemu Ibu Tiur. Ya. Kasih dia semangat. Gitu ya. Nah, jadi saudara, penting sekali, bukan hanya sekadar sudah lagi murung dibuat happy, hahehe, selesai. Balik rumah nangis lagi dia. Gitu ya. Jadi ini penting sekali kita kasih semangat dari dalam. Nah, inilah yang dilakukan oleh Paulus dan juga Barnabas di zaman mereka. Mereka sudah lakukan bagian mereka dengan baik. Pertanyaannya sekarang di zaman kita ini, siapa yang mau mengambil peran ini? Menjadi penyemangat bagi yang patah semangat. Ya, siapa? Iya, kita semua. Ya, semua orang butuh disemangati, termasuk hamba Tuhan sekalipun. Jangan pikir hamba Tuhan hatinya batu, saudara. Ya, kita ini juga bisa ngedown gitu ya. Namanya juga manusia gitu kan ya. Jadi termasuk hamba Tuhan pun butuh disemangati gitu ya. Saya sendiri tidak mau munafik bahwa pernah ada momen dalam hidup saya ini yang membuat semangat saya, kekuatan saya itu hilang oleh karena pergumulan yang dihadapi. Tapi bersyukur Tuhan itu memakai dan menaruh orang-orang yang memberikan semangat dalam hidup saya untuk terus hidup melayani Tuhan, sehingga hari ini saya masih bisa berdiri di hadapan saudara karena orang-orang itu yang Tuhan pakai menjadi penyemangat dalam hidup saya. Sekalipun hamba Tuhan tetap butuh untuk disemangati. Jadi jangan pikir, oh, contoh Dani biarkanlah talailah contoh Dani itu. Pasti dia semangat dewek gitu ya. Dia kan hamba Tuhan gitu kan ya. Dosa diagui gitu ya. Nah, jangan. Ya, semua orang butuh untuk disemangati. Jadi saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyemangati kita. Bisa dari keluarga, bisa rekan, bahkan dari orang yang belum pernah kita kenal sekalipun Tuhan bisa pakai
untuk menjadi penyemangat bagi kita. Saudara, di dalam jemaat Tuhan tidak ingin kita semua hanya pandai berteologi, menguasai segala macam doktrin, tapi semangat persekutuan kita kosong dan juga kering. Tuhan itu inginnya kita berdoktrin sehat dan bersekutu, gitu ya. Tanda gereja sehat bukan hanya banyaknya doktrin tanpa persekutuan, tetapi doktrin yang kuat ditambah persekutuan yang intim dan sehat. Amin. Ya. Persekutuan yang sehat itu ditandai dengan adanya saling menghibur ketika kesusahan dan saling menasehati. Ketika ada jemaat yang bergumul, bersalah atau berdosa, hendaklah jemaat lain menghibur dan menguatkan sehingga yang lemah iman dapat dikuatkan agar masing-masing jemaat bisa sama-sama memuliakan Kristus. Gitu ya. Jangan pikir maju diri sendiri, saudara. Kita ini satu keluarga, jadi kita harus saling menguatkan satu sama lain. Biarlah ini bukan hanya menjadi teori saja, atau hanya menjadi khotbah yang tanggal 22, sudah tanggal 23 dilupain saja. Bukan, saudara. Ya, ini jangan hanya menjadi teori, tapi kita praktekkan dalam hidup kita dan di tempat atau di dalam pelayanan kita. Memang sekali lagi tidak semua orang punya karunia menyemangati, tetapi biarlah setiap kita menyadari pentingnya pelayanan ini dan belajar untuk melakukannya di tengah-tengah komunitas kita. Jadi saudara, kembalilah kepada kehidupan kita masing-masing, di mana Tuhan menempatkan kita, kemudian jadilah penyemangat bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga di jemaat di Kebun Jeruk ini selalu semangat dan bisa menjadi penyemangat ketika ada saudara yang patah semangatnya. Amin. Ya, kita juga bersyukur gembala pos kita ini, contoh Dani, selalu bersemangat gitu ya. Kalau saya lihat jangan-jangan tiap hari jadi ganti baterai baru tiap pagi gitu ya. Kapan temu, semangat gitu, energi gitu ya. Bersyukur ya. Contoh Dani gembala kita adalah pribadi yang bersemangat, yang bisa menularkan semangat kepada jemaat di GKY Kebun Jeruk. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menghidupi firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kami kembali boleh mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami. Dalam 3 bulan ini, Juli, Agustus, September, kami jemaat Kebun Jeruk belajar untuk menjadi komunitas yang saling menopang. Dan hari ini kami belajar salah satu hal yang penting untuk menjadi komunitas yang saling menopang adalah menjadi penyemangat bagi saudara kami yang patah semangat. Bila firman Tuhan hari ini ingatkan kami bahwa ini juga adalah tugas kami pun harus menjadi penyemangat bagi rekan-rekan kami yang patah semangat. Karena suatu hari mungkin kami patah semangat, kami yang disemangati oleh rekan-rekan kami. Biarlah pelayanan ini boleh menjadi suatu pelayanan yang membawa sukacita di tengah-tengah jemaat. Setiap kami sudah percaya Tuhan, kami sudah diberikan seorang penyemangat agung, yaitu Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus selalu menyemangati setiap kami, dan kami bisa tularkan semangat itu kepada saudara-saudara kami. Semangat untuk hidup terus memuliakan Tuhan. Untuk ingatkan saudara kami untuk hidup terus setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berikanlah kami kesempatan supaya kami bisa menghidupi firman Tuhan ini, dan supaya kami bisa mengalami kuasa firman ini ketika kami sudah melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon, dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua. Terima kasih firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Guru Injil Johan. Biarlah melalui firman Tuhan yang tadi kita boleh lebih semangat untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada ya. Saat ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan boleh melalui QR Code Kebun yang tertera maupun rekening GKY Kebun Jeruk.
kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mari kita doa. Tuhan Allah Bapa kami tata di dalam kerajaan surga Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang belum memberikan persembahan Tuhan. Ya Tuhan boleh memberkati setiap hati kami Tuhan, satu persatu Tuhan. Tuhan berkati juga GKI Kebonjeruk ini Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat GKI Kebonjeruk ini Tuhan. Berkati jemaat-jemaatnya Tuhan, berkati gembalanya, berkati staf pengurusnya maupun BPP-nya Tuhan. Ya Tuhan memperluaskan GKI Kebonjeruk ini lebih heran lagi Tuhan. Berkatilah semuanya itu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami doa tak syukur serta berterima kasih. Amin. Baik, shalom, selamat siang jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Baik, jemaat yang hadir secara onsite di dalam ruangan ibadah, hadir secara terbatas, dan juga setiap jemaat yang melihat tayangan ibadah ini melalui YouTube dan ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah, mulai dari memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya tema firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada siang hari ini telah banyak memberkati setiap daripada kita. Satu tema yang sangat cocok sekali untuk bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita di masa-masa yang sulit pandemi seperti sekarang ini. Tentu ada rekan-rekan di jemaat kita atau mungkin tetangga atau teman kita siapapun yang mungkin mengalami kesulitan-kesulitan tertentu dalam hidupnya. Inilah saatnya kita boleh menjadi cerminan kasih Tuhan bagi setiap mereka dengan cara memberikan semangat di dalam masa-masa yang sulit di dalam kehidupan mereka. Cuman tadi ada satu hal yang disinggung mengenai contoh Daniel selalu bersemangat katanya. Contoh Johan tidak tahu kalau contoh Daniel ini sebenarnya punya teknologi fast charging 65 watt. Jadi dicolok setengah jam itu sudah baterai 0 sampai 100% langsung full dia. Begitu. Ya, saya juga manusia biasa saudara ya, jadi butuh juga penyemangat seperti yang contoh Johan katakan tadi. Baik saudara sekalian, ada beberapa warta jemaat yang menjadi penekanan bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Yang pertama, tetap mengundang setiap jemaat Tuhan untuk bersama-sama mengikuti kebaktian doa malam setiap Selasa jam 6 sore. Dan tema yang akan kita ambil powerful words. Pembicaranya tetap sama seperti pagi ini saudara, siang hari ini Guru Injil Johan. Tentunya akan melanjutkan mengenai yang lebih spesifik berkenaan dengan penyemangat itu. Satu hal powerful words, kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada jemaat Tuhan yang mengalami satu kegundahan hati dan kehidupan. Mari kita sama-sama mengikutinya. Saudara bisa mengikuti via Zoom atau melalui YouTube channel GKI Palembang, GKI Kebonjeruk Palembang. Berikutnya saudara tetap mengingatkan setiap jemaat Tuhan untuk bisa menghimbau anak-anaknya untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan setiap hari Minggu jam 9 pagi melalui channel YouTube gereja kita. Lalu berikutnya saudara, kelas katekisasi GKI Kebonjeruk akan dimulai per minggu awal September. Maka dari itu bagi setiap jemaat Tuhan yang ingin mengikuti kelas katekisasi ini atau hanya ingin sekedar belajar iman Kristen,
saudara bisa mendaftarkan diri melalui tata usaha gereja dan nomornya sudah ada di dalam WhatsApp grup kita, saudara. Lalu berikutnya, minggu depan tanggal 29 Agustus kita akan mengadakan peneguhan anggota pengurus per masing-masing bidang GKY Kebonjeruk. Maka dari itu saudara, diharapkan untuk setiap anggota bisa hadir bersama secara onsite. Tetapi nanti ini akan melihat berita selanjutnya menimbang PPKM yang dilakukan oleh pemerintah, saudara ya. Info lebih lanjut nanti akan dihubungi melalui bidang dan grup masing-masing. Berikutnya saudara, di tanggal 29 Agustus juga minggu depan kita akan mengadakan sembako murah begitu ya untuk setiap jemaat GKY KJ. Namun saudara, untuk pembagian atau pengambilan sembako ini nanti akan sistemnya nanti akan diberitahukan lebih lanjut di dalam grup WhatsApp jemaat. Karena seperti yang tadi sudah dikatakan, kita belum dapat kabar yang resmi, ada yang katakan diperpanjang sampai September PPKM-nya dan lain sebagainya saudara. Kita tunggu berita resminya, nanti kita akan sampaikan melalui WhatsApp grup jemaat dan juga aplikasi GKY Kebonjeruk. Demikian warta yang bisa disampaikan kepada setiap kita pada siang hari ini. Untuk informasi mengenai kegiatan, juga seluruh informasi lainnya, saudara bisa lihat di warta jemaat yang disematkan di kolom deskripsi YouTube channel kita, atau bisa lihat di aplikasi GKY Kebonjeruk. Demikian yang bisa disampaikan bagi kita sekalian pada siang hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebelum kita akan diutus ke dalam konteks kehidupan kita masing-masing saudara, marilah kita dengarkan ayat pengutusan yang terambil di dalam Kolose 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata bagi kita, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Mari kita kembalikan seluruh pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Tuhan kita. Kita naikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan Guru Injil Johan Setiawan. Puji Allah Bapa Putra, Mari saudara yang kasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan saat ini terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Kiranya kasih yang tidak pernah berkesudahan dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Allah Anak, pertolongan, pimpinan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua dan dapat kita alami dan saksikan di tengah-tengah keluarga kita, lalu di dalam usaha pekerjaan kita, di dalam studi kita, bahkan di dalam pelayanan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.